aksi itu hanya terjadi jika potensial membran mencapai nilai ini. Lalu, untuk respon seragamnya, jika ambang tercapai, maka potensial aksi itu selalu memiliki amplitudo yang sama, tidak peduli seberapa kuat stimulusnya. Selanjutnya, ada studi kasus pertama tentang myasthenia gravis, yaitu ketika saklar saraf otot tak kunjung menyala. Jadi, ada seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke klinik dengan keluhan utama kelopak mata turun atau ptosis yang memburuk sepanjang hari, kesulitan mengunyah, dan suara serak setelah berbicara lama. Dia merasa terputus dari tubuhnya sendiri. Otaknya jelas memberi perintah, tetapi ototnya seperti tidak mendengar, sehingga muncul masalah baru. Di sinaps neuromuskular ada antibodi autoimun telah menghancurkan reseptor asetilkolin di membran pasca sinaptik otot rangka. Akibatnya, meskipun neuron melepaskan asetilkolin secara normal, jumlah reseptor yang tersisa tidak cukup untuk menciptakan depolarisasi yang mencapai ambang kritis di akson Hillock, yaitu minus 55 mV. Tanpa ambang terlampaui, tidak ada potensial aksi yang diinisiasi. Otot tetap diam. Di sini, hukum tuntas atau gagal berlaku tanpa kompromi. Stimulus subambang sama dengan respon nol. Solusinya apa? Jadi, pasien itu bisa diberikan piridostigmin, inhibitor enzim asetilkolinesterase. Nah, obat ini memperlambat degradasi asetilkolin di celah sinaptik sehingga konsentrasinya meningkat dan durasi stimulasi reseptor diperpanjang. Kini depolarisasi mencapai ambang dan akson Hillock otot itu berhasil menginisiasi potensial aksi memulihkan kontraksi otot. Dari studi kasus tersebut, nilai tambah dan insight-nya kita semakin luas, teman-teman. Ilmu kita semakin banyak bahwa myasthenia gravis itu mengungkap bahwa eksitabilitas sel itu tidak hanya bergantung pada neuron presinaptik, tetapi juga pada integritas reseptor pasca sinaptik. Nah, akson Hillock itu tetap menjadi final decision maker, tapi ia membutuhkan input yang kuat dari sinaps. Lalu, cara berpikir kita semakin kokoh bahwa diagnosis gangguan neuromuskular itu harus dimulai dari pertanyaan, apakah stimulus cukup kuat untuk mencapai ambang di akson Hillock? Ini menggeser fokus dari otak melawan otot ke integrasi sinaptik, lalu ambang menuju ke output, dan keyakinan kita semakin berkualitas bahwa tubuh kita itu tidak gagal karena malas, dia gagal karena komponen kritis hilang. Ini mengajarkan kerendahan hati, gejala bukan kemalasan, tapi bahasa tubuh yang terputus. Pesannya apa? Jadi, jangan pernah meremehkan satu reseptor. Di balik setiap gerakan, ada ribuan molekul yang harus setuju sebelum akson Hillock memberi izin, yaitu